perempuan mudah terkena daripada black magic, sihir. Kenapa? Dominan memerankan perasaannya. Beda dengan laki-laki, dominan memerankan perbuatannya. Nomor 2, sibyan. Kalau kita meneliti dari perkembangan psikologi, dari masa hanya sekedar menerima terjadi pada balita. Kamu ngaji, nak? Ngaji dia, ngaji, berangkat. Tapi bagi dia ngaji itu hanya mengisi luang waktu di mana orang tua perintah, karena takut dengan orang tua. Belum menjadikan kebutuhan bagi dia. Tapi kalau sudah pola pikirnya berkembang umuran 12, 13, 14, maka nanti akan timbul berengkel. Cik nganu, iya kan? Nah, seperti itu. Maka ketika sibyan, anak, kalau kita dalam hadis itu hanya diungkap hanya dengan kata-kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau dalam pembelajaran itu setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Artinya dia itu mudah untuk diwarnai. Meskipun dia sudah ada corak warnanya, tinggal orang tua itu ngandeli itu. Jadi kata fitrah bukan berarti putih breh, kemudian yang silakan sesuai dengan kita, yang kita coret-coret sehingga menjadikan warna. Belum, tidak seperti itu dalam dunia pendidikan. Anak itu sudah ada cara. Kita itu dulu itu nak pondok itu belum ada komputer yang nulisnya pakai AT. Enak ya, ada font yang tinggal kita milih. Kalau ini media center paham ini. Paham. Ini sebetulnya di balik ini sudah ada kerangka. Dia itu bakatnya kemana? Dia itu menjadi apa? Guru bertugas untuk menembalkan ke arah corak si dia. Intinya jadinya tidak ada anak itu yang terlahir bodoh. Ingat para guru, ingat para ustadz, ingat kiai anyaran. Oh, kalau saya berani kiai anyaran, saya sering dipanggil dengan kiai juga. Itu ketemu kita itu belum kaji loh, dapat anugerah berapa kali saya dengarkan yang akan diaturkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Woi. Aduh, dapat anugerah, tahu-tahu dapat haji juga itu. Sibyan. Artinya, kenapa anak kecil itu rentan dengan santet, dengan sihir? Karena dia itu mudah untuk diwarnai. Apapun dia tidak bisa menyangkal. Di umur sebelum balik, di umur pola pikirnya belum berkembang, di mana dia belum bisa menyangkal. Artinya juga apapun doktrin dari orang tua, maka akan mudah masuk. Maka ada boleh terjadi indigo buatan. Bisa Pak, indigo buatan bisa. Kalau anak kecil itu kecilnya sudah orang tuanya itu menangi dewe. Ketika orang tua itu tidak mau capek memberikan edukasi pada anaknya, kemudian dia ambil pintas. Nak, jangan keluar ke sana. Banyak wewe gombelnya, banyak genderunya, banyak kuntilanaknya, banyak sundel bolongnya, banyak banas batinya. Apakah itu tidak memprogram dari pikiran anak bahwa di pikiran akhirnya itu demiten? Jadi praktisi mesti jadi praktisi demiten. Kalau saya dilos Pak, yai ngapunten, saya itu jejak nang kuburan bengi biasa, tidak ada apa-apa. Karena saya tatak. Ini bisa menjadi program pikiran dia demiten. Kalau udah dipraktisi, nanti jadi praktisi demiten.
Maka pilar 3 ini nanti kita akan lepas nanti. Apa? Ilahiyah, ilmiah, alamiah. Akan bisa lepas. Coba, ada yang salah. Ketika anak kecil jatuh, kenapa orang tua itu kalau kadang-kala nyamper itu pakai wes le, ndak apa-apa, nak kodoke melayu coba. Bukankah itu akan cenderung menyalahkan hal eksternal dari dia, faktor dari luar? Kenapa ketika dia tersandung kaki meja, semisal, justru mejanya itu justru meja nakal? Kenapa seperti itu? Akan menyalahkan faktor eksternal. Ini program ini terbentuk pada anak kecil. Maka saya akan bilang, orang itu akan menerima hasil proses yang panjang yang ia lakukan sendiri. Ki blakrak tokoan tindak blakrak. Ini kita memetakan garapan kamu, garapan kita ada 1 nisa. Sudah saya ulas. 2 sibyan. Bagaimana edukasi pada sibyan, anak-anak itu harus benar pas. Kalau saya di dunia pendidikan, maka akan saya petakan. Kenapa anak itu abnormal dan berbeda dengan yang lainnya? Mereka semangat, ini tidak. Mereka mudah bangkit, ini tidak. Kenapa? 1. Analisis. Apakah bapaknya tidak selalu di rumah, kerja di Hong Kong, di Arab, atau dibalik ibunya yang kerja di luar, atau bapaknya mati? Nomor 3, apakah orang tuanya itu selalu gemerah? Apakah bapak ibunya sudah tidak bisa berperan sehingga kita konflik selalu dibela oleh mbahnya? Artinya anak itu ketika sudah konflik, maka nanti di kunjung dewasa akan konflik. Nah itu kesadarannya berkurang, sehingga dia tidak bisa menguasai kesadarannya. Maka sibyan itu harus diedukasi, diberi pendidikan yang benar. Wajuhal, garapan kita adalah orang yang bodoh. Bodoh itu orang yang bukan apalane leane seket dia oleh huru, bukan. Tidak mengetahui terhadap sesuatu. Tidak mengetahui terhadap sesuatu. Adamu idrok. Kalau dalam hal ini berarti orang yang jauh dari pendidikan agama, orang yang jauh dari lingkaran sosial, orang yang jauh berinteraksi sosial, orang yang tidak mudah untuk bergaul. Kalau kita pakai bahasa dengan bahasa orang-orang bodoh, arti bodoh di sini tidak orang yang D kuadrat dedel, L kuadrat lelak lelok, P kuadrat pahpoh, bukan itu yang dimaksud. Orang yang jauh dari pendidikan, orang yang jauh dari pengarahan, orang yang ketiga yang mudah kena dampak sihir. Wa ahlil badawi, kalau ada bahasa pesantren itu badui, berarti orang yang jauh dari peradaban. Gue itu alas. Di Arab itu ada kaum badui, berarti yang dikendaki adalah orang yang jauh dari perkotaan. Ya hidupnya itu di gunung-gunung, di lereng-lereng dengan apa adanya. Orang seperti ini ketika jauh dari pengetahuan, maka mudah sekali ketika terkena sesuatu hal yang dia tidak tahu, yang dia tidak bisa merespon, maka dialah orang yang mudah terkena sihir. Wa man dha'ufa khadduhu minad-din, khadduhu minad-din wa tawakkul wa tauhid. 1 2 3 4 5. Nomor 5. Siapa orang yang mudah terkena sihir? Orang yang lemah dalam pemahaman agamanya. Kenapa demikian?
kita tanya pada agama itu sendiri dan kita lihat, pemirsa semuanya, di dalam agama itu ada muamalah, ada ibadah dan lain sebagainya. Dan tujuan agama adalah untuk membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Maka di dalamnya ada penerimaan takdir. Man lam yashkur ala na'mai, bawahnya falyatlub rabban siwai. Itu dalam kali seperti itu. Ada sabar, ada qanaah, ada zuhud, ada memaafkan, ada menandingi suatu keburukan dengan kebaikan. Sebenarnya kemanfaatan itu tidak kembali kepada Allah, tapi kemanfaatan itu akan kembali pada diri pelaku agama itu sendiri. Artinya orang yang selalu memegang agama semestinya cenderung untuk sehat, cenderung untuk kuat, cenderung untuk bijak, bisa. Ketika ini tidak terjadi, berarti implementasi terapan agama tidak terjadi pada dia. Gerapan siapa? Praktisi juga. Maka habis ngerukyah diedukasi. Benahi sholatnya ya. Jangan marah ya. Jangan bersedih ya. Terus dikei syarah titik-titik ae. Bolak-balik dicek. Pripun kabare? Setidaknya biar mereka itu merasa hidupnya tidak sendiri. Karena emosi apapun itu butuh energi. Kalau dalam psikis butuh yang mengawal, yang mendampingi untuk curhat. Kalau hal rukyah maka butuh energi. Energi itu dari siapa? Panjenengan yang sudah dianggap ustaz. Sehingga kata-kata panjenengan akan kadangkala pioh dan dingin. Namanya dakwah bil Quran. Ya. Jadi orang yang lemah dalam agama, yang pada prinsipnya agama itu adalah kemaslahatan zahir dan batin, agama dan dunia dan akhirat. Wa tawakkuli, dan lemahnya tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Pemirsa, praktisi yang budiman, yang doanya selalu kami harapkan, dan semoga kesehatan, keberkahan, rezeki lancar untuk panjenengan. Orang itu kalau berpasrah diri, gambarnya bagaimana? Menerima beban apa ringan? Masih berat apa ringan? Pak, kalau pasrah ke bangunan iki terhadap sampean atas kelangsungannya. Ketika dia benar-benar berpasrah, tentunya dia tinggal melihat dan enteng dan ringan. Karena yang nandangnya adalah Pak Tukang. Kalau pasrah ya pasrah secara cul, secara totalitas. Nanti akan berbeda ketika berpasrah. Kita berpasrah pada seseorang, semisal terkait dengan bangunan. Nah awake dhewe iki melu nandangi ya rekoso maneh. Ini bisa kita bayangkan bagaimana ketika seseorang yang dalam bimbingan kita, bahkan kita sendiri, ketika berpasrah diri kepada Allah SWT secara total dengan tanpa syarat, maka beban yang di pikiran semestinya menguap ke atas. Beban-beban dalam kehidupan yang berada di pundak semestinya menguap ke atas. Kenapa? Karena dia tidak lagi menahan beban. Karena yang menjadikan masalah
bukan besar kecilnya sebuah beban, tapi berapa lama beban itu selalu ditanggalkan dalam pikirannya, dalam hati dan perasaannya, maka akan terjadi masalah. Sehingga orang mukmin yang tawakal, benar-benar tawakal kepada Allah, tentunya kehidupannya akan ringan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim.